Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah badut pengamen dan anak jalanan di simpang jembatan layang Jakabaring dirazia petugas Dinas Sosial Kota Palembang. Seorang pemuda menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal saat melintas di kawasan Jalan KH Azhari, Palembang. Dalam sidang lanjutan perkara pemerkosaan dan pembunuhan remaja putri di Palembang, jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau nota keberatan para terdakwa. Kita ke informasi selanjutnya. Truk tronton bermuatan batu terguling di Jalan Lintas Palembang Banyuasin. Diduga truk terguling karena menghindar dari tabrakan dengan kendaraan lain. Truk tronton dengan nomor polisi BH 8274HK ini terguling di Jalan Lintas Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Diduga mobil ini terguling karena supir truk berusaha menghindar dari tabrakan dengan truk lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Sopir yang membanting setir ke arah kiri ini pun membuat truk bermuatan batu terperosok hingga keluar batas tinggi jalan raya. Sementara akibat kecelakaan ini, Purwanto, sopir truk mengalami luka lecet di tubuhnya. Oh iya, dia ngelak tabrakan. Ngelak mobil apa, Pak? Musuh. Ngelak puso juga. Ini nak nyalip atau apa kondisi? Nyalip. Nak nyalip. Mobilnya nyalip, mobil dari Palembang. Dari Palembang nyalip. Ah. Terus ini ngelak. Ngelak. Pas ngelak, Itu aja balik. terbalik. Untuk membalikan truk dengan posisi siap jalan, diperlukan 2 unit truk besar. Truk akhirnya bisa dievakuasi. Ardian Saputra melaporkan dari Banyuasin. Seorang pedagang di Kota Palembang dianiaya oleh preman pasar. Korban dianiaya karena menolak lapak berdagangnya diambil preman. Dengan hidung berbalut perban serta mata yang masih membengkak, Sobri mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pria 65 tahun ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang yang diduga preman pasar berinisial AR. Penganiayaan ini terjadi ketika pelaku AR hendak meminta lapak milik korban yang berada di Pasar 2 Ulu, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Namun karena korban tidak memberikannya, pelaku pun emosi dan menantangnya untuk berkelahi. Hingga akhirnya pelaku memukul korban berulang kali hingga terluka. Tak punya. Kalau tempat itu ada orang nak suka ayam, tukang ayam. Iya, tak punya. Sebab kalau dia nyuk jual kenyang tukang ayam, tak punya. Nah terus makan dia. Iya, dia langsung ngocok. Gocong. Dia ngajak ke bawah, juga ke usaha kami ini. Dia langsung ngocok dia. Pakai apa itu, Pak? Pakai tangan, pakai batu cicit. Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik meminta korban untuk melakukan visum di RSUD Bari Palembang. Sementara kasus penganiayaan ini telah ditangani Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Dalam sidang lanjutan perkara pemerkosaan dan pembunuhan remaja putri di Palembang, jaksa penuntut umum menolak eksepsi atau keberatan para terdakwa. Jaksa tetap akan melanjutkan persidangan karena dakwaan sudah sesuai prosedur. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 4 orang remaja terhadap seorang remaja putri berusia 13 tahun. Sidang digelar secara tertutup dengan agenda eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Dari hasil jalannya persidangan, kuasa hukum terdakwa mengatakan jika jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi para terdakwa. Ini karena dakwaan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur.
Anggapan JPU tadi cak mana ke atas nota keberatan kita? Ya biasa kan, mereka artinya berpendapat berbeda bahwa resepsi yang kami ajukan itu sudah masuk materi pokok perkara yang mungkin akan dibuktikan di acara pembuktian di persidangan. Karena kalau eksepsi kita ini menyangkut formalitas dari dakwaannya. Surat dakwaannya bagi kami itu tidak cermat, kabur, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga kami keberatan. Dengan ditolaknya nota keberatan pihak terdakwa, sidang rencananya akan dilanjutkan dengan agenda putusan selah. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sejumlah badut pengamen dan anak jalanan di simpang jembatan Layang Jakabaring dirazia petugas Dinas Sosial Kota Palembang. 6 orang diamankan dan dikirim ke panti sosial di daerah kilometer 5 Sukaram. Anak remaja ini menangis dan meronta saat diamankan oleh petugas Dinas Sosial Kota Palembang dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS pada Rabu lalu. Razia yang dilakukan di kawasan Jalan Simpang Jembatan Layang Jakabaring ini juga mengamankan sejumlah anak jalanan. Razia juga dilakukan di Jalan Tanjung Si Api-Api. Petugas mengamankan badut pengamen yang biasa beroperasi di kawasan ini. Razia digelar karena maraknya PMKS di Kota Palembang. Bahkan sempat beredar luas di media sosial video sejumlah anak jalanan tidur-tiduran di tengah jalan raya. Aksi ini pun mengganggu pengendara yang akan melintas. Sebenarnya itu memang sudah menjadi masalah sosial kita semua, bahwa untuk pengamen, kemoceng, orang yang minta-minta di lampu merah itu selalu kita tertibkan, kita bina, tapi kesadaran mereka setelah kita bina, oke, 3 hari dia tidak beroperasi, tapi hari keempat dia beroperasi lagi. 6 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial diamankan petugas dari razia yang digelar. Keenamnya kemudian diserahkan ke panti sosial di daerah kilometer 5 Sukarami, Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.